Oke, saya punya drone baru, tapi nggak begitu baru sih. Ini saya dapatnya second hand, dan drone-nya itu adalah DJI Mavic 2 Zoom yang sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya, 2018 kalau nggak salah. Saya dapatnya murah banget. Saya dapatnya karena swap dengan Galaxy Tab S8 Plus saya yang cuman batangan ya. Jadi kalau nggak salah itu harganya sekitar $700, itu 7 jutaan waktu saya beli, dan saya 650 lah, 6,5 juta. Dan waktu saya beli, iya 6,5 juta. Terus saya pasang di Facebook karena saya udah nggak pakai lagi, dengan harga 7 juta 699. Terus akhirnya ada orang yang mau minta swap sama Mavic 2 Zoom yang dia punya, dan kondisinya masih bagus banget. Dan itu adalah Mavic 2 Zoom yang combo, yang dapat 3 baterai sama tas. Mantap banget sih, murah ya. Menurut kalian murah nggak? Dan sekalian mau review ya, apakah drone Mavic 2 Zoom ini masih oke untuk dimiliki di tahun 2023 akhir ini, itu Desember ya. Dan itu sebentar lagi bisa dikatakan apakah oke untuk 2024. Mari kita cek. Kondisi DJI Mavic 2 Zoom yang saya dapat ini benar-benar masih dalam keadaan super sih. Selain baterai yang masih sisi rendah kayak 7 kali dan 13 kali aja membuat saya happy dengan sistem swap ini. Tadinya rada ragu sih, kayaknya ini scam deh. Tapi setelah ketemu orangnya dan inspek kondisi barang, keren juga. Boleh deh di swap. Yang intinya dapat DJI Mavic 2 Zoom combo ini dengan harga 7 jutaan aja ya. Menurut kalian murah nggak? Walaupun sudah sekitar 5 tahunan, tapi menurut saya desain drone ini masih oke sih, dan nggak ketinggalan zaman ya. Sisanya masih mumpuni untuk dipakai di tahun sekarang. Selain desain yang masih oke, fitur di dalamnya pun masih mantap banget. Di sini saya nggak akan jelasin panjang lebar ya, tapi intinya fiturnya masih keren, dan drone ini bisa kalian miliki jika kalian on budget tapi pengen fitur yang selangit. Mavic 2 Zoom ini cuma bisa record video max 4K dan 30 frame per second aja. Tapi di 2,7K dari 24 frame per second ke 60 frame per second, jadi oke ya buat slow-mo tipis-tipis. Dan tenang aja, ada slow-mo dengan 120 frame per second tapi di resolusi 1080p aja. Oke sih. Mari ngomongin spek kameranya yang bisa continuously zoom, yang artinya tanpa ada efek pindah dari lens fix 1 ke lens fix tele berikutnya. Kamera Mavic 2 Zoom ini memiliki field of view dari 24mm ke 48mm, yang intinya sama aja dengan kualitas 2 kali zoom, dan kualitasnya gak loose pas ngezoom dari field of view 24 sampai ke 48.
Cara kerja zoom lensnya kayak lensa zoom di DSLR ya, beda kayak Mavic 3 Pro yang pas ngezoom menggunakan digital lalu pindah ke lensa fix tele berikutnya dan berikutnya. Aperturnya bekerja secara otomatis dari bukaan 2,8 sampai 3,8 yang intinya pas ngezoom jika kalian pakai mode manual bakal terjadi perubahan kecerahan video. Saya gak menemukan settingan untuk merubah aperturnya di mode manual kayak di Mavic 3 Pro. Jika terdapat settingan untuk mengatur aperturnya, alangkah baiknya bukaan diatur ke angka yang paling tinggi, yaitu di kasus Mavic 2 zoom ini adalah 3,8 agar tidak terjadi videonya menjadi gelap saat di zoom dikarenakan aperturnya berubah dari 2,8 menjadi 3,8. Oke, tempat favorit saya untuk terbang malam buat ngebuktiin kamera drone-nya keren apa enggak di waktu malam hari ya. Ini saya shoot pakai Insta360 Ace Pro dengan mode Pure View yang artinya bagus buat night mode. Ini benar-benar gelap ya. Cahaya yang datang emang benar-benar cuman dari city aja. Oke, udah saya screen record. Mari kita lihat settingannya. Saya akan pakai manual aja ya di sini. Paling oke, ISO paling gede dan bukaannya ya nggak ada bukaan ya. Ternyata tidak ada bukaannya, sayang sekali. Saya mungkin settingnya nggak usah di signaling kali ya, atau di signaling nggak usah kali, udah. Oke. Oh, kalau tanpa di signaling bisa sampai 3200. Oke, saya setting ke yang 1/30, jadi 30 frame per second ya. Sip. Oke, tadi settingannya di ISO nya 3200, shutter speednya 1/13, 1/30. Kurang terang ya. Ini bukaannya berapa ya, nggak tahu saya. Nah, mungkin nanti saya cek di Google. Oke, jadi kualitas videonya kayak gini. Ini kalau di zoom pasti akan menjadi sangat gelap karena walaupun zoomnya continuous, tapi kalau di zoom tuh aperture-nya semakin mengecil ya. Coba. Kayaknya sih same. Oke lah, terus. Oke, sekarang coba foto 400, ISO nya 400, terus shutter speednya bisa dibuka sampai 1 detik. Coba mulai 1 detik dulu. Kita fokus, kita lihat kayak apa. Kalau foto sih ini kayaknya harus di download dulu biar kualitasnya bagus. Oke, ini ya kayak gitu. Kita lihat, coba pakai sekitar berapa detik, 2 detik lah. Coba kita zoom gitu aja. Ya, you know what, oke lah hasilnya. Karena ini sudah 5 tahun yang lalu ya, sekitar 5 tahun yang lalu ya, 2018 gitu ya keluarnya ya.
Jadi oke. Wow, oke, coba kita lihat ke sini. Foto ke City. Terus kita lihat cek. Oh, lebih terang, tapi blur ya, shaky. Jangan-jangan winnya gede nih. Mungkin diganti 1,3 detik aja deh. Oke lah, oke. Oke, mari kita terbang lebih dekat. Itu gedung yang baru ya, The Crown. Udah, jangan tinggi-tinggi. Coba kita klik. Turun. Buset, apaan tuh? Notifikasinya banyak banget. Sambil nge-zoom. Gelap ya? Kurang oke ya? Kayaknya lebih oke Mavic 3. Ya iyalah. Sambil nonton ini, mari kita ngomongin kelebihan ya. 1. Ada 360 obstacle avoidance, yang artinya sensor di tiap sudutnya. Bagi kalian yang masih pemula, drone ini cocok banget ya, karena punya 360 sensor yang bakal meminimal nabrak jika kalian kurang pede dan newbie nerbangin drone. Yang kedua, continuously zoom. Bikin dolly zoom saat recording dengan kualitas video yang sama membuat drone ini harusnya bisa menjadi contoh buat sistem zoomnya Mavic 3 Pro ya, yang lebih sempurna lagi dengan aperture yang fix. Yang ketiga, mampu handle angin yang lumayan kencang karena memiliki arm yang lumayan lebar. Yang keempat, lama terbang bisa dibilang lumayan oke, walaupun keluaran tahun 2018 tapi masih reasonable dan gak terlalu cepet habis sih baterainya menurut saya. Yang kelima, desainnya masih kece dan masih kelihatan drone dengan harga di atas 10 jutaan. Masih bisa buat pamer sih drone ini. Oke, sekarang kekurangannya. Yang pertama, dikarenakan saya sudah terbiasa pakai Mavic 3 Pro, kualitas foto dan videonya jadi rada kurang ya Mavic 2 Zoom ini. But oke lah. Yang kedua, remote-nya masih pakai HP dan hal ini membuat saya rempong. Gak suka remote model lama, ribet ya, harus sambung-sambung HP dan baterainya cepet habis pula. Yang ketiga, drone gak bisa di charge pakai power bank kayak DJI drone keluaran sekarang. Jadi pas hiking atau ke gunung harus beli ekstra baterai atau beli power bank yang ada colokan listriknya, dan itu berat banget men power bank kayak gitu. Plus extra carry karena power bricknya anjir gede banget. Oke, pertanyaannya apakah masih oke di tahun 2023 akhir yang bisa dikatakan di tahun 2024 ini? Menurut saya sih oke lah, oke. Tapi dilihat harga di Indonesia yang masih 12 jutaan harga secondnya aja, mending beli Mini 3 Pro atau Mini 4 Pro sih, sekitar 12 jutaan juga kan. Dan lebih baru, dan yang paling penting adalah ringan dan gampang dibawa, itu aja sih. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang nonton dan curious about apakah mau beli Mavic 2 Zoom ini apa enggak. Terima kasih lagi dan jangan lupa buat subscribe.